Ya, selamat pagi teman-teman. Pagi. Ya, gimana nih kabarnya teman-teman? Baik ya, kita senang banget nih karena kita baru pertama kali ketemu gitu ya teman-teman ya di tahun yang baru ini. Ya teman-teman, sebelum kita memulai untuk ibadah ini, kita mau belajar satu buah lagu dulu yang nanti akan kita nyanyikan di ibadah, God of My Forever. Ya teman-teman, itu tadi lagu yang akan kita nyanyikan nanti di saat ibadah. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita mau bersama-sama bersaat teduh. Ya teman-teman, ketika kita masih boleh bersama-sama tiba di tempat ini dengan kondisi yang baik, itu semua tidak lepas dari kasih dan karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah teman-teman, kita mau bersama-sama berdiri, kita mau menyatukan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Berhimpun semua. La 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 la
Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Ya, teman-teman, di dalam kehidupan kita pasti sering mendengar kata mumpung ada kesempatan atau siapa cepat dia dapat. Ya, ketika kita mendapatkan kesempatan dalam hal studi, karir, komunitas, pelayanan dan juga hal lainnya, kita pasti memiliki banyak kesempatan yang kadang kita harus memilih untuk mengambil kesempatan yang satu atau kesempatan lainnya. Ya, pasti nggak semuanya kita bisa ambil gitu ya. Tapi apakah di dalam mengambil kesempatan tersebut kita sudah memiliki hati yang bijaksana di dalam mengambil setiap kesempatan yang ada? Dalam Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami supaya kami beroleh hati bijaksana. Marilah kita boleh meminta Tuhan untuk mengajar kita mengambil kesempatan dengan bijaksana, sehingga setiap kesempatan yang ada boleh membuat kita semakin mempermuliakan nama Tuhan. Ajar kami Tuhan. Yang menjadi pertimbangan kita ketika kita mengambil sebuah kesempatan? Apakah kita hanya berpikir apakah kesempatan ini baik untuk kita, apakah hal ini menguntungkan kita, atau memenuhi keinginan di dalam hati kita, atau kita sudah mempertimbangkan apakah keputusan ini merupakan keputusan yang benar, keputusan yang menyenangkan hati Tuhan. Lebih dalam lagi,
Apakah kesempatan ini betul merupakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita? Mari teman-teman, saat ini kita mau sama-sama merenungkan dan meminta Tuhan untuk menguji hati dan pikiran kita. Sambil kita merenungi segala dosa dan kesalahan kita akan menyanyikan lagu "O Allahku, jenguklah diriku". Bait yang pertama akan dinyanyikan oleh wanita, sementara pria boleh berdoa. Bait yang kedua akan dinyanyikan oleh pria, sementara wanita boleh berdoa. Dan bait yang keempat kita akan nyanyikan bersama-sama. O Allahku, jenguklah diriku. Teman-teman dipersilakan berdiri. Bagi setiap orang yang telah mengakui dosanya, maka berita anugerah tersedia bagi kita. Dalam Yesaya 55 ayat 7 dikatakan, "Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan menyayanginya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Ya, teman-teman dipersilakan untuk memberikan salam damai.
Ya, marilah kita mau terus mengingat bahwa Tuhan yang sudah menebus dosa kita, maka kita juga boleh melawan setiap godaan yang ada di dalam kehidupan kita. Lawanlah godaan. Kita berdoa. Menjadi seperti yang Engkau kehendaki, demikianlah kerinduan hati kami Bapa. Dan karena itu saat ini biarlah Roh-Mu yang kudus sendiri yang akan menuntun dan menolong kami untuk mengerti kehendak-Mu yang kami baca lewat firman-Mu dan yang akan kami renungkan. Biarlah melaluinya hati kami diteguhkan, pikiran kami diluruskan untuk dapat melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 1 Samuel 24 ayat 1 hingga 23. Saya akan membacakan berdasarkan terjemahan baru 2. Daud pergi dari sana dan tinggal di kubu-kubu di En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah mengejar orang Filistin, ia diberitahu demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Saul kemudian mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Sementara Daud dan orang-orangnya duduk di bagian terdalam gua itu. Berkatalah orang-orang Daud kepadanya, "Inilah hari yang telah dijanjikan Tuhan kepadamu. Lihat, aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka lakukanlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Daud pun bangkit lalu memotong ujung jubah Saul dengan diam-diam. Tetapi sesudah itu gundahlah hati Daud karena ia telah memotong ujung jubah Saul. Ia berkata kepada orang-orangnya, "Kiranya Tuhan mencegah aku melakukan hal ini, melayangkan tanganku melawan tuanku, orang yang diurapi Tuhan, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Daud memperingatkan orang-orangnya dengan perkataan itu dan tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangkit meninggalkan gua itu dan melanjutkan perjalanan. Kemudian Daud juga bangkit dan keluar dari gua itu,
lalu berseru kepada Saul dari belakang, "Tuanku Raja!" Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dan sujud menyembah dengan muka sampai ke tanah. Kata Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan omongan orang yang mengatakan Daud sedang berikhtiar mencelakakanmu? Hari ini dengan mata kepalamu sendiri engkau telah melihat bahwa hari ini juga Tuhan telah menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang meminta aku membunuh engkau, tetapi aku menaruh belas kasih kepadamu karena pikirku aku tidak akan melayangkan tanganku ke lawan tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Lihatlah Bapakku, lihatlah ujung jubahmu dalam tanganku ini. Aku memotong ujung jubahmu tetapi tidak membunuhmu. Sadarilah dan lihatlah bahwa tanganku bersih dari kejahatan dan pengkhianatan. Aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Kiranya Tuhan bertindak sebagai hakim di antara aku dan engkau. Kiranya Tuhan melakukan pembalasan kepadamu demi aku, tetapi tanganku tidak akan melawan engkau. Seperti yang dikatakan peribahasa kuno, dari orang fasik timbul kefasikan. Ya, tanganku tidak akan melawan engkau. Siapakah yang diburu Raja Israel? Siapakah yang kau kejar? Hanya anjing mati, seekor kutu belaka. Kiranya Tuhan menjadi hakim dan menjatuhkan keputusan antara aku dan engkau. Kiranya Dia memperhatikan dan memperjuangkan perkaraku, serta memberi keadilan kepadaku sehingga lepas dari tanganmu. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah Saul, "Suaramu-kah itu anakku Daud?" Lalu dengan suara nyaring Saul menangis. Katanya kepada Daud, "Engkau benar dibandingkan dengan aku, sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku, padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Pada hari ini engkau telah menunjukkan betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuhku. Apabila seseorang menemukan musuhnya, mungkinkah dilepaskannya pergi dengan selamat? Kiranya Tuhan membalaskan kebaikan kepadamu atas apa yang telah kau lakukan kepadaku pada hari ini. Sekarang aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan kerajaan Israel akan kokoh di tanganmu. Bersumpahlah sekarang kepadaku demi Tuhan bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari kaum keluargaku." Lalu Daud bersumpah kepada Saul. Kemudian Saul pulang ke rumahnya, sedangkan Daud dan orang-orangnya pergi ke kubunya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Selamat pagi, selamat tahun baru teman-teman pemuda. Bagaimana kabar di awal 2024 ini? Optimis? Penuh harapan? Sudah ada planning-planning yang penting? Semoga semuanya lancar ya. Nah, di awal tahun 2024 kebaktian pertama pemuda kita mendapatkan sebuah tema yang kata-katanya itu tidak asing buat kita, yang kata-katanya itu akrab di telinga kita, bahkan sering kita ucapkan mumpung ada kesempatan. Saudara, kalau kita lanjutin kata-kata ini, kira-kira ujungnya itu negatif atau positif? Kalau kita
mumpung ada kesempatan bla 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 gitu. Negatif atau positif? Ya? Bisa positif, bisa negatif dua-duanya ya. Nah, oke. Kita akan mulai dulu dari situ ya. Karena apa? Karena kita menyambung kalimat ini dengan positif atau negatif itu ada pendorongnya, ada akarnya. Dan kalau kita meletakkan pada dasar atau akar yang benar, pasti akan positif. Tapi kalau kita meletakkannya pada dasar atau akar yang salah, pasti akan negatif. Nah, teman-teman, saya akan mulai dulu dari dua benda yang ada di tangan saya ini. Sebelah kiri saya adalah masker. Sebagian dari kita memakainya memakai untuk banyak alasan ya. Bukan semelu karena kita mungkin sedang kurang sehat, lalu kita memakai masker supaya virus yang ada di diri kita tidak kepada orang lain, tapi bisa juga kita memakai masker untuk menjaga, ya kan, supaya virus itu tidak masuk ke dalam tubuh kita. Masker untuk bisa melindungi kita dari virus. Dan di sini ada hand sanitizer. Siapa yang masih suka bawa-bawa nih? Saya mau kasih tahu ya, ini di beberapa supermarket, bahkan supermarket terbanyak ya. Bahkan yang di tetangga kita itu nggak ada loh. Nggak ada. Tahu dari mana? Waktu perjamuan kudus ke rumah-rumah, saya minta ini di tas perjamuan. Jadi tiap kali mau kasih roti begitu ataupun hosti, kita cuci tangan kan, karena kan kita pegang macam-macam, takutnya membahayakan jemaat yang dikunjungi. Nggak ada. Dicari ke sepanjang nih sampai ujung sana, nggak ada. Ada yang masih suka bawa-bawa? Masih punya? Ya. Oke, kita pakai dua benda ini untuk maksud yang baik. Intinya untuk menjaga kita tetap sehat. Kalau nggak pakai masker, virus gampang masuk. Nggak pakai ini hand sanitizer atau kita nggak cuci tangan, bakteri bisa masuk ke dalam tubuh kita. Kita makan sesuatu ikut masuk. Dan ketika virus dan bakteri masuk, ini bisa jadi penyakit yang ringan, bisa menjadi penyakit yang berat, bisa jadi penyakit yang mematikan. Sama juga dengan bakteri. Bakteri yang masuk bisa membuat penyakit yang ringan, berat sampai mematikan. Bisa membuat sakit itu cuma beberapa jam, atau beberapa hari, atau minggu, atau bulan, atau tahun. Bisa membuat kita habis sakit sembuh, bisa buat kita habis sakit masuk rumah masa depan, alias Tanah Kusir, San Diego, dan sebagainya, Petamburan. Ya, pemakaman, betul sekali. Ya, maksudnya pemakaman. Itu sebegitu riskannya ketika virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Itu baru tubuh ya. Virus yang masuk ke komputer kita. Waduh, ini juga tidak main-main ya. Bisa merusak data bukan? Bisa apa lagi? Bisa menarik, bisa mengambil informasi pribadi. Bisa merusak lebih banyak komputer lewat jaringan dan juga media penyimpanan. Nah, mungkin teman-teman yang bergerak di bidang IT jauh lebih mengerti ketika virus masuk. Yang pasti saya awam dalam hal ini, cuman karena laptop saya itu waktu yang lalu sering dipinjam-pinjamkan, akhirnya adalah ada file-file yang penting yang tidak bisa dibuka. Dan walaupun dibenerin udah nggak bisa lagi. Begitu vitalnya, begitu fatalnya ketika virus itu masuk ke komputer atau ke laptop kita. Tapi tahukah saudara, yang paling parah, paling buruk, paling mematikan, paling merusak itu virus yang masuk ke hati dan pikiran kita. Inilah yang terjadi kepada seorang Saul. Makanya cerita ini tadi kita baca. Saudara-saudara, di dalam Injil Markus, Yesus mengucapkan begini katanya, dari hati orang timbul pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Beberapa jenis
yang diucapkan Yesus inilah yang ada dalam diri Saul, sehingga kalau kata-kata tadi mumpung ada kesempatan, yang akan terjadi adalah tindakan-tindakan yang negatif, yang destruktif, yang merusak. Saudara, Saul di pikirannya cuman satu, Daud harus mati. Bahkan bukan cuma Daud, semua orang yang membantu Daud harus mati. Ia pernah membunuh 85 orang imam, padahal mereka berpakaian efod. Efod itu baju kebesaran imam. Dia gak takut, dia bunuh 85 orang, diperintahkanlah orang-orangnya untuk membunuh. Bahkan Elimelek bersama seluruh keluarganya habis dibunuh oleh Saul karena dianggap membantu Daud. Penduduk Nob, tempat Daud pernah singgah, laki-laki, perempuan, bayi-bayi, kanak-kanak yang masih menyusu, semuanya habis dibunuh, termasuk lembu, kambing, domba, keledai. Luar biasa, bayangkan itu. Begitu brutalnya, begitu sadisnya, begitu tidak punya hatinya Saul. Dan itu semua karena di dalam hati dan pikirannya ia mengalami hal-hal yang membuat dia telah tercemar dengan yang namanya virus tadi. Saudara-saudara, Saul mulai membenci Daud ketika Saul tahu Tuhan memilih Daud untuk menggantikannya. Dan bahwa Daud mendapat tempat di hati bangsa Israel. Mereka itu menyanyikan puji-pujian begini, Saul membunuh beribu-ribu musuh, tapi Daud berpuluh-puluh ribu. 1 Samuel pasal 18 ayat 9 mengatakan bahwa karena itu Saul jadi sangat marah, sakit hati, ya. Sakit hati, iri hati, dan dengki. Kata-kata itu, lihat, itu tadi yang diucapkan oleh Yesus, ya. Sejak hari itu Saul selalu dengki kepada Daud. Dengki, iri hati, dan berniat untuk mengincar nyawa Daud dan membunuhnya. Dan tindakan Saul itu berarti apa, saudara-saudara? Berarti melawan Tuhan. Kan Tuhan yang memilih Daud, tapi dia melawan Tuhan, dia memberontak kepada Tuhan. Ia tidak takut untuk melawan Tuhan. Begitulah ketika virus itu sudah merasuk dalam pikiran dan hatinya, orang jadi gelap mata dan dapat melakukan hal-hal yang sangat merusak, bahkan sangat memalukan. Maka setiap kali ada kesempatan, ia menggunakannya untuk membunuh Daud, bahkan semua orang yang membantunya. Nah, berbeda dengan Daud. Daud menjaga hatinya, pikirannya tetap terarah kepada Tuhan. Sehingga walaupun ada kesempatan, ia tidak memakainya untuk menyentuh, melukai atau membunuh Saul. Padahal Saul sudah amat sangat jahat kepadanya. Kalau kita membaca pasal-pasal sebelumnya, setiap ada kesempatan Saul selalu berusaha untuk membunuh. Bahkan tahukah saudara, dia memilih 3.000 loh. 3.000 orang terpilih dari semua pasukannya, dari semua bangsa Israel dipilih untuk mencari Daud yang ada di En-Gedi. Demikian dalam teks kita. Padahal Daud cuman dia bersama 600 orang-orangnya. 601 dibandingkan 3.000 lebih, gak sepadan. Tapi Saul hanya ingin membunuh dan menyingkirkan Daud. Teman-teman, yuk coba kita bayangkan gitu. Bagaimana yang saya katakan virus atau bakteri itu pada waktu masuk dalam pikiran hati kita dan kita biarkan, maka jadilah seperti Saul. Bahkan ia berani melawan Tuhan. Bahkan dia berani untuk memberontak kepada Tuhan dan melakukan tindakan yang tidak pantas sebagai seorang raja. Berbeda dengan Daud. Daud punya kesempatan yang sangat besar. Bahkan bukan cuma kesempatan. Orang-orang dekatnya bilang begini, ini kayaknya rohani banget nih ya. Teman-teman perhatikan, kalau ada kata-kata rohani jangan langsung kita, ini kesempatan dari Tuhan, ini peluang dari Tuhan. Misalnya ada nih teman 2 orang lagi berantem pacaran ya. Kita udah ngincer-ngincer dia sejak awal nih. Ribut nih ya kan. Wah, teman kita bilang, nah itu kesempatan dari Tuhan tuh, emang bukan dia jodohnya, lu, ayo cepetan deketin gitu. Jangan sembarang begitu ya.
jangan cepat-cepat menerima itu. Ya, coba bayangkan, mereka bilang begini kan, orang-orangnya Daud itu bilang gini, inilah hari yang telah dijanjikan Tuhan kepadamu. Bayangkan itu. Lihat, aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka lakukanlah kepadamu apa yang kau pandang baik. Udah pakai rohani tuh kalimatnya gitu ya. Artinya apapun yang kamu buat, kamu sah lakukan. Karena apa? Tuhan memang sudah memberikan kesempatan ini kepadamu. Tapi apa jawab Daud? Tidak. Daud tidak punya pikiran yang sama. Walaupun hatinya begitu sedih, yang menderita, mesti lari ke sana, lari ke sini, mendapatkan banyak hal-hal buruk dari Saul, tapi itu tidak membuat dia membiarkan amarah, dendam, sakit hati merasuk hati dan pikirannya, sehingga dia berpikir bagaimana membalas Saul, dan kesempatan itu ada di depan matanya. Ia punya kesempatan, ia dipengaruhi oleh orang-orang dekatnya dengan atas nama Tuhan bahwa ini adalah kesempatan yang baik, tapi Daud tidak melakukannya. Nah, ini yang saya katakan, kalau akar dasar kita dalam mengatakan mumpung ada kesempatan itu adalah dasar yang salah, maka percaya saya, kita akan selalu melakukan hal yang salah dan memutuskan hal yang salah. Tapi sebaliknya, kalau kita mendasarkan hal itu pada rasa takut akan Tuhan, pada dasar yang benar, maka saudara-saudara, apapun situasi dan kondisi yang kita alami dan hadapi, kita tidak akan tergoda. Mungkin tergoda sebentar, tapi kita balik lagi. Mungkin ada kecenderungan itu dalam hati kita, karena kita juga manusia yang terbatas, lemah, tapi kita buru-buru akan kembali. Dan Daud memberikan kepada kita contoh ketika seseorang mengarahkan hatinya kepada Tuhan, mengarahkan pikirannya kepada Tuhan, dengan jelas-jelas dia katakan, Tuhan menjadi hakim aku dan kau, biar Tuhan yang membalas apa yang kau buat, bukan aku. Tapi aku akan menghormatimu sebagai raja. Bahkan Daud sujud menyembah sampai ke tanah. Orang yang membencinya, orang yang berusaha menyakiti dia, orang yang membunuhnya, ia perlakukan dengan begitu respek, begitu hormat. Bukan karena Saulnya, tapi karena Tuhan. Tuhan mengurapi Saul. Jadi dasarnya tuh Tuhan, bukan manusia. Dengan kata lain, sejahat-jahatnya orang, kalau kita melihat kepada Tuhan, kita akan bisa mengampuni dia, percaya saya. Sejengkel-jengkelnya kita, bahkan ketika ada kesempatan kita lakukan sesuatu buat kepentingan kita, percaya saya, pada waktu kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, kita akan teguh dan tidak melakukan hal yang salah. Dan inilah pesan penting buat kita semua teman-teman, buat kita semua termasuk juga saya di awal tahun 2024 ini. Dasarkan semua keputusanmu, dasarkan semua tindakanmu dan pikiranmu dan hatimu kepada Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam hubungan pacaran, dalam pergaulan, dalam hal apapun, maka yakinlah itu akan menuntunmu untuk memutuskan yang benar. Bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kemauan kita, tapi untuk Tuhan, kemuliaan Tuhan. Dan ingat selalu kita adalah milik Tuhan, jadi apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki kan punya Tuhan juga. Jadi harusnya juga untuk memuliakan Tuhan. Saya mendorong teman-teman untuk membaca kisah Daud dan Saul dari awal, dari waktu Samuel diminta Tuhan ke rumah Isai milih Daud, sampai kepada selesai cerita Daud dan Saul. Coba kita lihat dan coba kita benar-benar baca dengan hati kita bagaimana Saul dan Daud menghadapi situasi yang ada. Saul raja dihormati, tiba-tiba dia kehilangan popularitas, digantikan oleh Daud. Bayangkan. Tapi Daud juga bukan orang yang begitu diurapi oleh Tuhan langsung jadi raja. 13 tahun loh dia menunggu. 13 tahun Daud sejak diurapi oleh Samuel lalu menjadi raja, dan selama 13 tahun itu sebagian diantaranya dialami dengan penderitaan karena tindakan Saul. Tapi Daud membuktikan bahwa ketika dia betul-betul mengarahkan hatinya kepada Tuhan dan mengambil tindakan-tindakan yang tepat, dia menjadi raja yang sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, yang memimpin bangsanya dengan hati yang bijaksana, dengan takut akan Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita punya takut akan Tuhan,
nggak perlu polisi kayaknya. Mau di jalan raya, mau di bank pun nggak perlu. Kalau takut akan Tuhan, mau pasangan kita pergi kemana, pacar kita kemana, nggak usah cemburu, nggak usah ragu-ragu. Dia akan baik-baik aja. Semua dasarnya adalah takut akan Tuhan. Karena itu kata Daud dalam Mazmur, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Dan Daud menjaga hatinya begitu rupa, jaga. Ini mengingatkan saya kepada sebuah nasihat dalam kitab Amsal 4 ayat 23. Saya pernah khotbahkan ini waktu yang lalu. Jagalah hatimu. Kita baca aja deh supaya kita sama-sama ingat lagi ya. Kita baca sambil kita hafalin karena ini penting banget. Amsal 4 ayat 23. Karena teman-teman pakai HP, pakai TB1 ya, terjemahan TB1. Amsal 4 ayat 23. Mari kita baca 3 kali. Yang 2 kali boleh lihat, yang 1 kali kita hafalin ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Lagi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekarang HP-nya jangan dilihat ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Segala kewaspadaan berarti apa aja. Kalau jaga rumah dengan waspada, asal pintunya kokoh, gemboknya oke, cukup. Tapi kalau segala kewaspadaan, kita perlu menambah. Pintu slot 1, kalau perlu slotnya 5, 6 gitu ya. Gitu ya. Saya pernah ceritakan ada anggota jemaat yang saya kunjungi di Bogor, 3 slotnya. Saya bilang ini model baru ya Bu? Enggak. Sebulan ini sudah 2 kali kerampokan, anak saya masih baby. Jadi kalau yang satu dirusak masih ada 2 lagi kan. Jadi masih bisa teriak gitu loh, SOS gitu kan. Kita mungkin akan memasang CCTV, kita akan menaruh anjing paling galak begitu ya. Kita akan apalagi bikin kawat duri atau pecahan kaca di sepanjang tembok pagar kita misalnya. Atau kita akan buat pos jaga, shiftnya 3 kali selama 24 jam. Itulah segala kewaspadaan. Artinya lakukan apapun juga agar hati kita ini tetap terjaga baik, terarah kepada Tuhan. Supaya apa? Jangan sampai virus masuk dalam hati kita. Sebab pertama, damai sejahtera pasti udah nggak ada. Udah ada rasa tidak enak tuh, kita jadi gak damai sejahtera. Dan ketika gak damai sejahtera, cara kita ngomong sama orang lain, cara kita bersikap pun akan berbeda. Semua ditentukan oleh pikiran hati kita. Teman-teman, cerita Daud dan Saul adalah pelajaran yang amat sangat berharga, real, kontekstual, relevan, bahkan sampai sekarang. Karena hal ini juga terjadi dalam kehidupan kita. Dalam pekerjaan, dalam pergaulan, dalam pelayanan, semua ini bisa terjadi. Dan firman Tuhan mengingatkan kita. Kalau hati kita terarah kepada Tuhan, mumpung ada kesempatan, berikan support kepadanya. Mumpung ada kesempatan, aku mau melayani. Diminta jadi penatua, jangan bilang enggak, ya Pak Indra ya. Mumpung ada kesempatan, kita nggak pernah tahu kan. Diminta jadi pengurus komisi pemuda, yes gitu. Mumpung ada kesempatan, ya kan. Jadi kita akan bisa menyambung dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, jadi berkat, menabur kebaikan. Bukankah tujuan kita atau tugas kita tiap hari cuma menabur kebaikan, saudara? Gak ada lagi yang lain. Menabur kebaikan, menabur kasih Tuhan. Ya, jadi jaga betul hati kita, karena kalau di sini yang nggak dijaga, kita akan susah untuk melakukan hal yang baik. Yang ada mikirin gimana gue balas dia ya, gimana dia supaya dia susah ya. Jadi SMS senang melihat orang susah, atau susah melihat orang senang gitu kan. Sama-sama negatif ya. Tapi yang benar adalah bagaimana ketika saya punya kesempatan, saya lakukan hal yang baik yang bisa menjadi berkat buat orang lain. Mumpung ada kesempatan. Nah, saudara-saudara, ada cerita atau artikel bagus ya yang ada di pada Juni tahun 2016. Pernah nggak ingat cerita mengenai seorang yang namanya Mulyadi Cleaning Service yang ngembaliin duit 100 juta di mall kota Casablanca? Pernah ingat cerita itu? Jadi
Si Mulyadi ini umurnya 32 tahun ya. Dia orang yang biasa saja, dia bekerja sebagai cleaning service toilet di lantai ground floor pusat perbelanjaan kota Casablanca. Suatu saat ia menemukan tas berisi 100 juta. Ia serahkan kepada resepsionis dan karena kejujurannya dia kemudian mau diangkat jabatannya gitu, dikasih jabatan. Tapi apa kata Mulyadi? Nggak usah, dia menolak. Karena apa? Menurut dia itu sebuah keharusan. Nah itu. Ya, jadi kalau seseorang itu menghayati hidup dengan benar, maka buahnya adalah tindakannya benar. Kalau pikirnya benar, hatinya benar, tindakannya pasti benar. Kalau tindakannya salah, cek dulu nih. Gimana pikirnya, gimana hatinya. Jangan-jangan sudah melenceng, sudah keluar dari rel yang seharusnya. Nah teman-teman pemuda yang saya kasihi dan yang Tuhan Yesus kasihi. Setiap minggu kita selalu diajak untuk mengarahkan hati kepada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan gitu kan. Terus kita bilang apa? Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Nah itu memang udah biasa kita ucapin, tapi mulai sekarang coba kita bener-bener doain gitu di hati. Tuhan, aku mau mengarahkan hatiku kepadamu. Aku mau Tuhan, tolong aku Tuhan, karena kita tuh lemah sekali. Sama seperti tubuh kita nih, kita pikir udah olahraga ya kan, udah olahraga makan bagus, tapi si orang Deddy Corbuzier tetap kena COVID kan, bahkan parah banget kan. Oh saudara, waktu dia kena itu saya bilang, wah gimana nih ya, orang yang ibarat itu menjadi ikon untuk kesehatan aja bisa mengalami. Jadi jangan kita menganggap diri kita kuat. Bukankah Yesus mengajar kita, janganlah bawa kami dalam pencobaan. Terus bebaskanlah kami dari yang jahat. Itu kita minta sebagai doa. Karena apa? Karena Tuhan tahu kita tuh lemah. Kita tuh lemah. Karena itu kita harus perkuat diri kita dengan Tuhan dan dengan komunitas yang saling mendukung. Teman-teman, kiranya Daud menginspirasi kita untuk memulai tahun 2024 sampai selesai, bahkan di sepanjang hidup kita, untuk selalu disiplin mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Saudara-saudara, marilah bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam doa syafaat, dan doa syafaat kita hari ini akan dibantu juga oleh teman-teman kita, Ko Hendrik sama Dara.
Yuk teman-teman, kita mau bersatu di dalam doa. Ya Bapa Allah kami yang maha baik, terima kasih ya Tuhan untuk setiap pimpinan dan penyertamu ya Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih juga kalau hari ini kami sudah boleh mendengarkan firman dari Pendeta Frida, dan biarlah melalui apa yang kami dengar pada hari ini kami dapat selalu hidup seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan, dan kami pun bisa membawa nama-Mu di dalam setiap keputusan-keputusan kami, sehingga apa yang kami putuskan bisa merupakan hal yang baik dan hal yang membawa kami dapat memuliakan nama Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga ingin berdoa untuk persiapan Paskah di gerejamu di GKI Samanhudi ini. Kiranya Engkau saja Tuhan yang sertai setiap orang yang terlibat, baik langsung ataupun tidak langsung, dalam mempersiapkan acara Paskah tahun ini. Berikan kiranya para panitia kesehatan, berikan selalu motivasi, ide-ide Tuhan, sehingga sungguh rasa syukur atas pengorbanan-Mu dan rasa sukacita atas keselamatan dari-Mu bisa benar-benar kami rasakan di Paskah tahun ini. Dan kami juga Tuhan ingin mendoakan acara kami di Komisi Pemuda Tuhan, home turnamen yang akan kami adakan di bulan Maret tahun ini. Lancarkanlah acara kami Tuhan, sukseskanlah acara kami, biarlah acara kami ini dapat membangun kebersamaan di antara kami semua, membangun relasi dan persekutuan di berbagai komisi. Sertai orang-orang yang terlibat Tuhan di dalamnya dalam mempersiapkan acara ini. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang menghadapi pergumulan, baik dalam kehidupan, studi, pekerjaan, pasangan hidup, keluarga, maupun pergumulan lainnya, baik yang mereka dapat ceritakan kepada orang lain maupun yang hanya Engkau saja yang ketahui. Berikan mereka kekuatan dan kesabaran untuk selalu menghadapi setiap hari-hari dalam jalan-Mu. Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami ingin mendoakan bangsa dan negara kami, terutama pada masa-masa kampanye hingga pencoblosan bulan Februari. Kiranya Tuhan lindungi, sertai agar suasana kampanye tetap damai. Tuhan lindungi kami, terutama para pemuda, agar tidak golput dan bisa memilih yang terbaik. Dan siapapun nanti yang terpilih, untuk yang kalah tetap menerima dengan ikhlas. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapak, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk teman kami, Kak Maria Sindu yang kemarin telah berulang tahun Tuhan. Terima kasih untuk pertambahan umurnya di tahun ini Bapak. Biar Engkau sendiri yang memberkati dan juga terus beracara di dalam hidupnya Tuhan. Pakai Kak Maria Sindu menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Dimanapun ia ditempatkan, Kau yang pakai talentanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kau berkati dia dengan kesehatan, kebahagiaan yang daripada Engkau, supaya di dalam masa hidupnya ia terus mengalami kebaikan Tuhan, dan ia dapat memancarkan kasih karunia Tuhan kepada orang-orang yang Tuhan percayakan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu. Ya Bapak, inilah segala doa dan juga permohonan kami, dan pada saat ini kami ingin menutup doa kami dengan doa yang telah Tuhan ajarkan. Jadilah kehendak-Mu di
marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kita, dengan mengingat firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Persembahan dapat disampaikan dengan melalui memasukkan amplop ke kantong ataupun juga melalui transfer. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita nyanyi Kidung Jemaat 450 bait 1 sampai 3. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu pada kesempatan ini. Kami membawa persembahan kami, Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan berkat kepada kami di dalam kehidupan kami. Baik melalui kesehatan, baik melalui kehidupan, maupun pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan kalau pada kesempatan ini Tuhan, kami membawa sebagian daripada apa yang telah Engkau berkati kepada kami, kiranya Tuhan boleh dapat menerimanya. Kuduskanlah Bapa, agar boleh berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibadah kita sebentar lagi akan usai teman-teman, tapi biarlah kita boleh selalu mengingat bahwa Tuhan yang menyertai kita dari masa muda kita, maka Tuhan yang bersama-sama akan menyertai kita di sepanjang kehidupan kita. Biarlah kita pun boleh terus memuliakan nama Tuhan di dalam setiap kesempatan yang ada di dalam kehidupan kita. God of my forever.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyeri engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
dipersilakan duduk dan bersaat teduh. Oke, kita akan masuk ke dalam beberapa pengumuman teman-teman. Jadi yang pertama mungkin kita akan memperkenalkan seseorang dulu nih gitu yang baru gitu ya di Samanhudi juga. Pertama mungkin kita ada teman pengerja mahasiswa yang akan magang gitu ya di GKI Samanhudi yang akan mendampingi kita juga gitu di pemuda dan juga di komisi-komisi lainnya. Mungkin saya akan memperkenalkan saudara Bima Anugrah. Ya boleh silakan berdiri. Bima boleh maju mungkin untuk memperkenalkan diri ya. Selamat siang teman-teman semua. Ya, perkenalkan nama saya Bima Anugrah, saya mahasiswa praktek 1 tahun dari Sekolah Tinggi Teologi Saat Malang, STT Saat. Kalau teman-teman belum tahu, itu Sekolah Teologi di Malang dan saya udah selesai kuliah, jadi sebelum saya wisuda saya harus praktek 1 tahun dan kampus menempatkan saya di GKI Samanhudi. Nah teman-teman kalau lihat juga di aula lantai 1 yang bawah itu di papan pengumuman udah ada tuh poster penerimaan mahasiswa baru STT Saat di situ. Kalau teman-teman belum tahu atau mungkin ingin mempertimbangkan juga sekolah teologi gitu ya, ingin jadi hamba Tuhan juga bisa mempertimbangkan. Ya, di sebelah poster kader pendeta GKI begitu. Umur saya 22 tahun, saya asalnya dari Manado, Sulawesi Utara. Terima kasih, salam kenal teman-teman semua. Ya, selamat melayani ya Bima. Nah, Bima ini juga nanti pastinya akan ikut kegiatan-kegiatan kita juga gitu teman-teman. Oke, berikutnya juga kita hari ini ada kedatangan teman-teman baru. Mungkin ada yang baru saya lihat atau mungkin saya aja yang nggak kenal gitu ya. Gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir, boleh silakan berdiri teman-teman. Yang pertama kali ibadah. Oke, ya, ayo silakan teman-teman. Oke, mungkin boleh perkenalan Kak sama yang ini ya di sampingnya Rangga. Ya nggak kenal deh. Ya, boleh berdiri Kak. Ya, boleh perkenalan mungkin namanya siapa, terus habis itu kesini dari mana gitu. Oke, terima kasih Peter. Selamat bergabung ya. Semoga bertumbuh bersama. Yang satu lagi Kak, silakan. Nah, halo Kak Resti. Resti ya Kak? Nesti, oke. Oh, oke, temennya Nita ya. Oh, satu kosan. Oke, welcome Kak Nesti dan juga Peter di KP GKI Samanhudi. Semoga kita bisa bertumbuh bareng-bareng. Oke, next teman-teman. Oke, nah ini nih tema minggu depan tuh. Ayo, siapa yang suka serakah? Oh enggak ya. Jadi kita akan belajar nih temanya serakah minggu depan. Masih di ruangan yang sama gitu, di tempat ini dengan jam yang sama 9.30. Ini adalah untuk pelayan minggu depan.
Untuk pendetanya kita akan dilayani oleh pendeta Michael Cewek dari GKI Nurdin. Lalu ada penatuannya Jimmy Handoko, liturgosnya Safira dan Florence. Nih newbie teman-teman kalau di pemuda ya, jadi jangan lupa datang. Lalu pemusiknya ada Tiffany Lisa, song leadernya ada Hendrik dan juga Putri, mulmetnya ada Sandi, publikasi Sisil, dan juga asyirnya ada Gaby dan Nicholas. Selamat mempersiapkan pelayanan ya teman-teman. Oke, untuk nextnya pelayan hari ini ada pendetanya Pendeta Frida Situmorang, lalu untuk penatuannya Indra Irawan, liturgosnya ada saya, lalu untuk pemusiknya ada Marvelio Kanugraha, lalu song leadernya ada Iona dan Lian, mulmet dan soundnya ada Yogi, publikasinya Novia Lukman, dan juga asyirnya Dara dan Hendrik. Terima kasih teman-teman untuk pelayanannya hari ini. Oke, nextnya kita punya yang berulang tahun gitu ya, kakak yang pasti dikenal oleh semua teman-teman di sini, cuman kayak hari ini kakaknya nggak hadir nih, gitu. Oh, di remaja, oke, ya. Oke, tapi nanti kakaknya datang sih. Jadi kalau teman-teman ada yang lihat nih kakaknya beredar di Samanhudi dan belum diselamatin, boleh diselamatin ya teman-teman. Kemarin Kasindo ulang tahun di tanggal 8 Januari. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ulang tahun lagi? Nggak ada ya. Oke. Next teman-teman. Nah ini nih hal yang tadi kita doain juga gitu ya teman-teman ya. Jadi di tanggal 28 Januari 2 minggu lagi kita ada seminar gitu ya teman-teman ya, sosialisasi sih gitu, bekerja sama dengan Bawaslu juga. Terus habis itu ada KPU DKI Jakarta gitu ya. Ada seminar dengan tema kenapa harus nyoblos. Buat teman-teman nih terutama yang ini kesempatan yang pertama gitu ya dan nggak tahu nih apa yang harus dilakukan. Teman-teman boleh kita sama-sama ikutan gitu ya seminar ini. Oke, untuk nextnya. Oke, kita juga mengajak teman-teman nih yang punya talenta dan suara-suara yang bagus, bisa baca not balok, bisa nyanyi juga gitu ya. Terbuka untuk anggota GKI Samanhudi dan juga simpatisan. Kita akan bersama-sama mengisi di hari Paskah Easter Choir itu untuk ibadah yang jam 10 dan juga jam 6 sore. Kita akan latihan dimulai tanggal 3 Februari di aula lantai 1 GKI Samanhudi. Latihannya setiap Sabtu jam 10 sampai jam 12 siang. Nanti untuk pendaftarannya ini akan kita share gitu ya di grup Jarkom juga nanti. Itu bisa langsung scan barcode-nya atau menghubungi ke nomor tersebut. Oke, next teman-teman. Nah ini juga yang gak kalah penting, kita ada VG juga gitu ya, VG pemuda. Kita latihan di setiap hari Jumat jam 7:30 malam di tempat ini gitu. Nanti untuk teman-teman yang mau join bisa langsung datang atau nanti bisa kontak saya gitu untuk teman-teman mau datang nih gitu. Dan teman-teman gak usah khawatir kalau misalnya pulangnya bingung nih naik apa, karena kita ada mobil gereja gitu, diantar ke depan rumah teman-teman masing-masing gitu. Tapi ya kalau mau ikut mobil gereja juga confirm ke saya dulu gitu, karena saya harus mendaftarkan gitu. Oke. Next. Oh iya, buat yang bisa main musik juga kita terbuka untuk teman-teman bisa jadi pemusik. Oke, itu saja. Selamat hari Minggu teman-teman.